Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekologi Industri, yaitu penerapan ekologi industri terhadap permasalahan terkini dan kehidupan sehari. Di sini ada kelompok saya, Gabriel Sitohang, rekan-rekan saya yaitu ada Aditya Firmansyah, Muhammad Azhar Hadi Putra, Muhammad Fadil Asidik, dan Restu Saputra. Di sini ada pendahuluan. Ekologi industri merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi ke dalam sistem industri guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini meniru cara kerja ekosistem alami, di mana limbah dari satu organisme menjadi sumber daya bagi organisme lain dalam konteks industri. Ini berarti bahwa limbah dari satu proses produksi bisa digunakan kembali oleh proses lain membentuk sistem yang paling terhubung dan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada permasalahan terkini yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan terkini yang selanjutnya ada A, yaitu dominasi sistem produksi linear. Sebagian besar industri di dunia masih menerapkan model linear ambil, olah, buang. Model ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang masif dan menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Konsekuensinya terjadi peningkatan emisi karbon, kerusakan ekosistem, dan akumulasi sampah di lahan dan laut. Baik, yang selanjutnya ada hambatan implementasi ekologi industri. Ada 3 poin. Yang pertama ada kurangnya regulasi mendukung. Banyak negara berkembang belum memiliki kebijakan yang mendorong model industri sirkular. Nah, yang untuk kedua ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi daur ulang dan pemanfaatan limbah yang efisien masih mahal dan belum merata. Dan yang ketiga ada minimnya kolaborasi antar industri. Nah, padahal simbiosis industri membutuhkan koordinasi yang erat antar pelaku usaha. Contoh suksesnya bisa ditemukan di Kalundborg, Denmark. Nah, kota ini menjadi pionir dalam membangun eco-industrial park yang memungkinkan pertukaran energi dan material antar perusahaan. Nah, ada dampak sosial dan ekonomi. Penerapan ekologi industri memberikan banyak manfaat seperti mengurangi biaya produksi, peningkatan daya saing produk hijau, dan kesempatan kerja baru. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang pertama limbah rumah tangga dan agroindustri, yaitu di tingkat rumah tangga masyarakat bisa mulai memilah sampah dan mengolah limbah organik menjadi kompos. Misalnya sisa dapur dan dedaunan dapat difermentasi menjadi pupuk organik. Di desa-desa agraris, limbah pertanian seperti jerami dan kotoran ternak diolah menjadi biogas yang digunakan sebagai bahan bakar memasak. Contohnya limbah kulit kopi atau ampas tebu bisa diubah menjadi briket atau pakan ternak. Next. Selanjutnya bangunan hijau dan tata kota berkelanjutan.
Konsep bangunan hijau atau green building semakin diterapkan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Bangunan ini menggunakan material daur ulang, pencahayaan alami, dan sistem pengolahan air limbah yang efisien. Pengembangan taman kota, jalur sepeda, dan transportasi umum rendah emisi juga menjadi bagian dari ekologi industri di kawasan urban. Itu contohnya. Oke, next untuk selanjutnya untuk poin C, edukasi dan partisipasi masyarakat. Edukasi berperan penting dalam mempercepat penerapan prinsip ekologi industri melalui kampanye lingkungan, pelatihan pengolahan sampah, dan perlibatan komunikasi lokal. Masyarakat dapat menjadi agen perubahan. Oke, next. Untuk kesimpulannya, ekologi industri merupakan pendekatan holistik untuk menciptakan sistem industri yang efisien, minim limbah, dan ramah lingkungan. Di tengah tantangan global seperti krisis iklim dan polusi, strategi ini menjadi solusi yang menjanjikan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya regulasi, infrastruktur, dan kesadaran publik. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan. Melalui contoh nyata seperti Kalundborg di Denmark dan inisiatif lokal di Indonesia, kita dapat melihat potensi besar dari ekologi industri jika diterapkan secara serius dan konsisten. Baik, terima kasih dari kelompok kami untuk presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.